Assalamualaikum, Sobat Ruhi. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah terlalu jauh berjalan, hingga lupa dulu kamu ingin kemana? Ada masa di hidup kita, di mana mimpi bukan lagi sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang hanya kita lihat dari jauh. Seperti bintang yang dulu pernah kita genggam, tapi kini cuma tinggal titik cahaya samar di langit malam. Dan malam ini, aku ingin bercerita tentang seseorang yang suatu malam didatangi oleh mimpinya sendiri. Suatu malam, di kamar yang sepi, seorang pria duduk menatap layar kosong. Dulu, ia sering menulis puisi, melukis, menyanyi, bercita-cita ingin membuat sesuatu yang berarti. Tapi sekarang, tidak ada lagi. Dunia sudah terlalu keras padanya, dan dia sudah terlalu letih untuk bermimpi. Hingga tiba-tiba, di tengah keheningan malam, ada ketukan lembut di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Ia mengira angin, tapi suara itu terus datang. Dan saat ia membuka pintu, di sana berdiri sosok yang samar. Cahaya lembut membentuk siluet, dan dengan suara tenang, ia berkata, "Kau masih ingat aku?" Lelaki itu tertegun. "Siapa kau?" Tanyanya pelan. Sosok itu tersenyum. "Aku adalah mimpi yang dulu kau tinggalkan." Lelaki itu tertawa pahit. "Mimpi? Jangan bercanda. Aku sudah berhenti bermimpi bertahun-tahun lalu." Mimpi itu menatapnya dengan mata yang redup tapi hangat. "Aku tahu, sejak hari kau bilang pada dirimu sendiri, mungkin aku memang gak berbakat. Semenjak itu, aku mulai pudar, dan perlahan-lahan lupa seperti apa wajahmu." Suara itu membuat dadanya bergetar. Selama ini ia kira hanya dia yang merindukan sesuatu. Ternyata mimpinya juga merindukannya. "Aku menunggumu di setiap malam, berharap kau menulis satu bait lagi, atau menggambar satu goresan lagi. Tapi setiap kali kau menyerah, aku kehilangan sedikit lagi warnaku." Lelaki itu terdiam lama. "Hidup gak semudah itu," katanya akhirnya. "Aku harus realistis. Aku sudah gagal berkali-kali, dan dunia gak nunggu orang yang lambat sepertiku." Mimpi itu tersenyum lagi, tapi dunia juga gak menghukum orang yang masih mau mencoba kan? Hening. Angin malam masuk dari jendela, dan di bawah cahaya bulan, wajah lelaki itu mulai basah oleh air mata yang bahkan dia sendiri tidak sadar mengalir. Mimpi itu melangkah pelan mendekat. "Aku datang malam ini bukan untuk menagih janji, tapi untuk berpamitan." Berpamitan, ya. Karena aku mulai lupa siapa pemilikku. Aku mulai lupa wajahmu, dan dunia di mana aku dulu lahir sudah tidak menyebut namamu lagi. Kata-kata itu menusuk seperti pisau lembut. Ia ingin berbicara, tapi suaranya tak keluar. Mimpi itu melanjutkan, "Tahukah kau, mimpi juga bisa mati, bukan karena waktu, tapi karena ditinggalkan terlalu lama tanpa harapan." Lelaki itu menatap mimpinya, kini semakin samar. Ia berusaha mengulurkan tangan, tapi hanya menyentuh udara. "Jangan pergi, aku masih ingin mencoba," bisiknya. "Aku cuma takut gagal lagi." "Semua orang takut gagal," jawab mimpi itu lembut. "Tapi yang membuatmu berhenti bukan kegagalan, melainkan saat kau berhenti percaya bahwa kau bisa bangkit." Dan entah kenapa, kata itu menyala di dalam dadanya. Seperti bara yang dulu pernah padam, kini hidup lagi. Ia teringat masa-masa dulu. Saat ia berlari tanpa takut, saat matanya penuh cahaya, saat setiap harinya punya tujuan, ia tersenyum kecil. "Kalau aku mulai lagi, kalau aku berjuang lagi, apakah kau akan kembali?" Mimpi itu menatapnya samar, namun hangat. "Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hanya menunggu kau datang menjemputku lagi." Ketika pagi datang, lelaki itu membuka jendela. Angin pagi menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup lagi. Di meja kerjanya, ia menulis satu kalimat, "Hari ini aku memulai lagi. Bukan karena aku yakin akan berhasil, tapi karena aku tidak ingin mimpiku benar-benar melupakanku." Dan entah bagaimana, di luar jendela,
Sinar matahari pagi menembus tirai, menyisakan satu pantulan lembut di dinding, seperti sosok samar yang tersenyum, dan kemudian menghilang. Sobat Ruhi, kadang mimpi memang terasa jauh. Kadang kita merasa sudah kehilangan segalanya. Tapi percayalah, mimpi itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya diam, menunggu kamu siap datang lagi. Jadi, jangan biarkan mimpi itu lupa wajahmu. Datangi dia, ajak dia bicara lagi, dan mulai langkahmu, sekecil apapun itu. Karena mungkin yang sebenarnya kamu cari selama ini bukan mimpi baru, tapi dirimu yang dulu pernah berani bermimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.